Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nadhaya alaihi darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب حضرة الإمام أبو عبد الله Muhammad bin Yusuf Hasanusi Sumailah Syabu Fasaitu Saruha Muhammad Dasuki Summa ila Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadha yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dhalik fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dan wajib bagi setiap mukallaf secara hukum syar'i wajib mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mustahil dan yang jaiz. Begitu pula wajib bagi tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Yakni annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin. Maksudnya diwajibkan secara syar'i bagi tiap-tiap mukallaf. Wajib secara syar'i
Maknanya yang kita pakai ini adalah madhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, semua hukum itu berasal dari syariat. Selagi itu menjadi hukum atas perbuatan kita, maka hukum itu keluar dari syariat. Beda sama Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah hukum itu pakai akal. Beda nih. Menetapkan mana wajib, mana sunnah, mana haram, mana makruh, mana mubah, cukup pakai akal. Adapun Nabi itu hanya cocok sama yang sudah diputuskan oleh akal. Jadi andai pun nggak ada Nabi, akal sudah bisa membuat keputusan mana yang baik dan mana yang jelek. Itu pendapat siapa? Mu'tazilah. Maka dia dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kita berkeyakinan tidak bisa akal memutuskan mana yang baik dan mana yang jelek. Akal tidak bisa memutuskan mana yang diridhoi Allah dan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau mau tahu mana yang Allah ridho dan Allah nggak ridho, ya harus Allahnya langsung yang ngomong. Gitu dong. Kerjakan ini, yang ini jangan, ini tinggalin, ini boleh. Itu akan jelas berarti mana yang Allah ridho dan yang Allah tidak ridho. Berarti hukum artinya yang berkaitan sama perbuatannya manusia yang sudah akil baligh, itu semua diatur oleh syariat. Siapa itu mukallaf yang diperintahkan? Wal balighul akil. Mukallaf itu diringkas di sini orang yang sudah baligh, yaitu berusia 15 tahun. Baligh itu apa? Dewasa gitu loh. Kalau dewasa ukuran negara berapa? 17 tahun. Kamu dewasa belum? Hah? Masih kecil dia ya? Belum dewasa belum? Belum dewasa belum? Udah. Kalau dalam syariat baligh itu dewasa itu ukuran maksimal 15 tahun. Minimalnya 9 tahun. Di bawah 9 tahun nggak ada wanita haid, nggak ada. Kalau ada kok wanita ngeluarin darah di bawah 9 tahun berarti istihadhah, darah penyakit. Laki-laki juga nggak ada ngimpi di bawah 9 tahun. Jadi minimalnya 9 tahun dia keluar darah haid atau mimpi, termasuk orang yang dewasa. Kok maksimal nggak ngimpi-ngimpi, nggak haid-haid, ya 15 tahun. Maka dia sudah dihitung mukallaf, artinya sudah dihitung orang yang terkena taklif, harus mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akilu yaitu berakal. Berakal itu berarti apa? Bisa berpikir. Ukurannya apa? Bisa membedakan sesuatu. Itu namanya berakal. Kalau orang gila nggak bisa bedain. Orang gila itu mana makanan yang di meja yang nggak tahu, makanan di sampahan
Ya nggak tahu, enak semua kata dia. Di sampah ya enak, di meja enak. Orang gila nggak bisa bedain tuh mana warna hijaunya duit, mana warna hijaunya daun. Asal ada kertas lurus-lurus katanya duit, gitu aja. Ini orang gila nih, berarti nggak bisa membedakan suatu. Orang gila juga nggak bisa bedain mana sifat Allah, mana sifat makhluk, mana sifat Nabi, mana sifatnya umat. Kadang sifatnya Allah dicampur-campur dengan sifat makhluk. Sifat makhluk disifati dengan sifat Allah. Sifat Nabi disifati dengan sifatnya manusia biasa. Itu karena begitu. Yang nyampur-nyampur begitu nggak bisa bedain, berarti belum berakal. Atau akalnya soak. Atau akalnya belum aktif. Harus dibawa ke bengkel akal, di servis. Terus apa yang diwajibkan untuk orang mukallaf? Wajib di sini udah kita tahu kan? Wajib secara hukum syar'i, berarti kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dosa. Itu wajib menurut syar'i. Apa yang diwajibkan? Ayya'rifa. Yang diwajibkan mengetahui madzukira, apa yang telah disebutkan musannif. Apa itu mengetahui apa? Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Wajib ada dua di sini nih. Wajib bagi mukallaf, wajib bagi Allah. Kalau kamu belum ngaji yang kemarin tentang hukum, mana hukum syar'i, mana hukum adi, mana hukum akli, maka sekarang akan nanya lagi, wajibnya maksudnya apa, Bib? Pok gitu. Udah diulangin dari awal. Wajib ada dua. Ada wajib syar'i, ada wajib akli. Wajib akli itu bahas sifat-sifat Allah, sifat-sifat para rasul. Kalau wajib syar'i bahas apa? Perbuatan makhluk, perbuatan manusia dan jin, perbuatannya orang mukallaf. Kalau jin mukallafnya kapan? Sejak lahir. Kayak ayam dah, jin itu dah lahir jebrol udah bisa makan, jalan, udah diperintah. Itu jin tuh. Kalau manusia nunggu balik, nunggu dewasa baru diperintah. Jadi wajib orang mukallaf mengetahui yang wajib bagi Allah. Kalau nggak bisa bedain dua wajib di sini, berarti nggak pernah ngaji tauhid, nggak pernah ngaji akidah. Li'annahu bima'rifati dzalika yakunu mu'minan muhaqqiqan li'imanihi ala basiratin fi dinihi. Coba batasannya tuh. Emangnya kenapa kalau saya tahu tentang yang wajib bagi Allah, mustahil dan yang jaiz, maka kalau kamu tahu yang wajib bagi Allah, mustahil dan yang jaiz, kamu akan jadi orang mukmin yang memastikan keimanan kamu. Kamu memastikan keyakinan kamu bahwa Allah betul-betul Tuhan, bukan ikut-ikutan.
bukan untung-untungan. Jangan beragama secara untung-untungan. Untung-untungan itu asal bapaknya Islam, dianggap dia sudah jadi orang Islam tanpa tahu benernya agama Islam. Berarti kamu belum jadi mukminun muhakkikun. Nah, orang yang tahu ini maka dia akan jadi orang mukmin yang muhakkik, orang mukmin yang bisa memastikan keimanannya ala basiratin fi dinihi, yang imannya itu betul-betul tertancap dalam basirahnya, di dalam mata hatinya, di dalam relung hatinya, betul-betul membenarkan keberadaannya Allah sebagai Tuhan dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yang enggak gimana? Yang enggak ngerti ini gimana? Ya wis pokoknya sujud ya ikut sujud, sholat ikut sholat, puasa ikut puasa. Lah Allah itu Tuhan enggak? Ya kata bapak saya mah Tuhan. Kata bapak saya. Lah kata kamu gimana? Ikut aja lah, udah nggak usah repot-repot lah, pusing-pusing amat begitu beb. Maka dia bukan mukminun muhakkikun. Ya, jadi ini jadi batasan nih. Iman kamu itu iman yang nyata, iman yang beneran atau imanan. Iman yang diakui atau iman yang untung-untungan. Iman yang dengan pilihan atau ikut-ikutan. Wa inna maqala ya'rifu, adapun dalam kitabnya musannif mengatakan ayya'rifa walam yakul yajzimu isaratan ila annal matlub fi aqaidil iman al ma'rifah. Dikatakan di sini adalah ayya'rifa, untuk mengetahui, bukan ayyajzima, untuk meyakini. Karena sesungguhnya yang dituntut dalam perintah itu adalah mendasari keimanannya dengan akidah, didasari dengan pengetahuan. Sesuai dengan di Quran Allah berfirman apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah nggak berfirman, nggak ada firman Allah fajzim annahu la ilaha illallah, nggak ada. Tapi pertanyaan apa? Fa'lam, ketahuilah. Apa sih ma'rifat itu? Sama enggak dengan ilmu? Sama. Ada yang ngomong ilmu, ada yang ngomong ma'rifat. Kedua-duanya punya takrif yang sama. Apa pengertiannya? Al-jazmul mutabiku an dalilin. Mantep. Ma'rifat itu pengertiannya apa? Mantep. Mantap itu keyakinan hati yang tidak mungkin mengalami perubahan, namanya mantap. Kalau keyakinan yang mungkin saja mengalami perubahan berarti bukan mantap. Kayak siapa? Keyakinannya orang-orang Nasrani, keyakinannya orang-orang Buddha, orang Hindu. Sekarang mantap dia, yakin. Tapi nanti ketika tahu kebenaran, oh ternyata bukan itu. Berarti mantep-mantepan tuh. Namanya yakinan. Mantep yang benar itu keyakinan yang gak akan mungkin mengalami perubahan. Baru namanya keyakinan.
Lah mantepnya kenapa? Mantepnya harus mutabik lil waqi'. Mantepnya itu harus dengan dasar sesuai kenyataan. Jadi isinya ma'rifat ada berapa? 3. 1 mantep. 2 apa? Mutabik lil waqi'. Cocok pada kenyataan. Yang ketiga, andalilin disertai bukti, disertai dengan dalil. Rata-rata orang Islam imannya cuma punya 2 nih. Apa? Mantep, cocok sama kenyataan, tapi nggak pakai dalil. Jadi kurang 1 tuh. Untuk jadi ma'rifat harus terpenuhi 3. Mantep hatinya, artinya keyakinan yang nggak berubah lagi, cocok sama kenyataan, disertai dalil. Wala yakfi fiha taklid. Tuh. Nggak cukup di sini orang yang taklid. Apa itu taklid? Wa huwa al-jazmul mutabiqu fi aqidati aqaidil iman bila dalil. Jadi banyaknya orang-orang Islam itu hanya memiliki 2. Mantep, cocok sama kenyataan. Mantep Allah sebagai Tuhan. Mantep kalau Allah itu Esa, cocok sama kenyataan. Memang kenyataannya Allah Tuhan. Emang kenyataannya Tuhan itu Esa, tapi nggak pakai dalil. Apa buktinya kalau Allah Esa? Kalau nggak Esa kenapa emangnya? Nggak pakai. Lah kalau nggak pakai dalil berarti pakainya apa? Taklid, ikut-ikutan kata pendahulunya. Hanya makmum kata orang lain. Hanya mengikuti pendapatnya yang lain. Sementara dalam hatinya tidak ada dalil tentang keimanan. Ini namanya taklid. Lah yang namanya taklid itu enggak mencukupi untuk memenuhi kewajiban ayya'rifa, gitu loh. Wong perintahnya ayya'rifa. Kok kamu taklid? Berarti belum menggugurkan kewajiban. Gitu maksudnya. Wa ila wujubil ma'rifati adamul iktifai bitaklid. Mayoritas ulama seperti Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baklani, Al-Imam Haramain, ulama-ulama besar ini berpendapat atas wajibnya makrifat dan tidak sahnya orang taklid. Ini ulama-ulama besar ini mereka mengambil pendapat yang mengatakan taklid, ikut-ikutan dalam keimanan itu tidak sah. Jadi yang ngomong ini bukan orang-orang ecek-ecek, bukan ulama-ulama kecil, bukan ulama pembesarnya ulama ini. Imam Haramain, Imam Abu Bakar Al-Baklani, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.
Wa hakahu Ibnul Qassar an Malik aidon. Dan pendapat yang demikian juga diriwayatkan oleh Ibnul Qassar dari Imam Malik sahibul madhab. Juga berpendapat bahwa yang namanya taklid itu tidak memenuhi perintah, tidak memenuhi gugurnya kewajiban. Artinya kamu punya akal, tapi akalnya nggak dipakai mikir, akalnya nggak dipakai cari dalil, akalnya nggak dipakai menemukan bukti. Ini berarti akalnya nggak jadi nggak jadi alat untuk memenuhi sah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ikhtalafal jumhur al-qailuna biwujubil ma'rifat. Kemudian mayoritas ulama yang berpendapat atas wajibnya ma'rifat itu mereka berbeda pendapat. Qala ba'duhum al-muqallidu mu'minun illa annahu asin bitarkil ma'rifat. Jadi ulama yang sepakat nih, ulama sepakat tentang wajibnya ma'rifat. Yang sepakat siapa? Jumhur ulama. Rata-rata ulama bersepakat kalau ma'rifat kepada Allah hukumnya wajib. Berarti nggak boleh apa? Nggak boleh apa? Taklid. Nggak boleh ikut-ikutan. Nah, terus orang yang ikut-ikutan gimana statusnya? Gitu loh, dibahas nih. Oh, orang yang ikut-ikutan dia termasuk orang beriman, tapi maksiat karena meninggalkan ma'rifat. Allati yuntijuha an-nadharus shahih, yang mana prosesnya ma'rifat itu dihasilkan dari nadzar shahih, mikir yang benar. Prosesnya apa? Nadzar shahih. Lah mereka orang taklid ini yang imannya, Islamnya untung-untungan ini meninggalkan nadzar shahih itu, hingga keimanannya diperselisihkan. Judulnya apa? Ulama berbeda pendapat tentang sah. Artinya tentang selamatnya kamu atau enggak selamatnya kamu gara-gara ninggalin nadzar shahih. Nadzar shahih yang bagaimana? Yang kemarin udah kita ajarin tuh. Akalnya bisa nemu kalau pada perkara yang kelihatan ya nggak usah pakai dalil. Kalau yang kelihatan, yang nggak kelihatan pakai dalil gitu. Itu nadzar shahih. Cara nadzar juga dituntun nanti. Yang disimpulkan, oh ini wajib, ini mustahil dan jaiz. Baru mikirnya kamu lempeng namanya. Kalau nggak sampai bisa mutusin wajib, mustahil, jaiz, mikirnya nggak lempeng. Kenapa? Yang wajib diomong mustahil, yang mustahil diomong jaiz, yang jaiz diomong wajib. Itu namanya nggak lempeng mikirnya. Jadi orang yang mikirnya lempeng, yang wajib ya diomong wajib,
yang mustahil diomong mustahil, yang jaiz diomong, itu namanya mikirnya lempeng, mikirnya lurus, nadhornya bener gitu loh. Nadhor shahih. Wa qala ba'dhum, perkataan ulama lainnya, innahu mu'minun wala ya'si. Dia beriman tapi enggak maksiat, illa idza kana fihi ahliyatul li fahmin nadhar. Kecuali kalau dia memang punya akal yang bisa dipakai mikir. Pendapat yang pertama, iman tapi tetap berdosa. Mau bisa mikir atau enggak bisa mikir. Ini kejem nih. Yang pertama apa? Pendapatnya apa? Kejem. Mau punya akal ataupun artinya mau bisa mikir atau enggak bisa mikir tetap berdosa. Ini kejem nih. Sama aja gini, kamu wajib sholat berdiri. Mau bisa berdiri enggak wajib berdiri. Kalau enggak berdiri dosa. Lumpuh ya dosa, dingklang ya dosa, meriang ya dosa. Kejem ini pendapatnya deh. Pendapat yang kedua, oh kalau bisa mikir tapi enggak mau mikir baru dosa gitu. Kalau enggak bisa mikir enggak dosa gitu loh. Wajib berdiri kalau sholat, kalau enggak bisa duduk. Dosa enggak? Enggak, karena enggak bisa berdiri. Ini pendapatnya bagus nih, yang kita pakai nih. Yang pertama, kejamnya di kau. Kejem, enggak lihat-lihat itu namanya. Agama itu kan, hukum itu kan tadurru bi'illatihi. Hukum itu berjalan dengan elatnya, apa yang jadi gandengannya gitu loh. Oh kalau nggak mampu, ya berarti hukumnya begini. Kok mampu tapi nggak mau, oh hukumnya begini, gitu dong. Jangan mau mampu nggak mampu harus. Gue nyewa orang berarti dong. Tolong angkat Pak. Wala ya'si illa idza kana fi ahliyatun li fahmin nadhar. Dan dia tidak maksiat kecuali dia mampu nadhar, baru hukumnya maksiat. Wa qala ba'dhum al-muqallitu laisa bi mu'minin aslan. Ada lagi nih. Ini tegas. Yang namanya orang taklid ikut-ikutan, laisa bi mu'minin aslan, dia tidak beriman. Waqad ankarahu ba'duhum, dan pendapat ini diingkari ulama lainnya. Banyak yang enggak cocok sama pendapat ini. Wal imamil haramain fi asyamil taqsim, dalam kitab Asyamil, Imam Haramain memiliki konsep pembagian tentang at-taqlid. At-taqsimul mukallaf ila arba'ati aqsam. Dia membagi-bagi yang namanya mukallaf menjadi 4 bagian. Faman asya ba'dal bulugh. Yang pertama, orang yang tumbuh dewasa. Dia hidup setelah dia balik, zamanan, satu waktu yang cukup, yasa'uhu linnadhari fihi wa nadhara lam yuhtala fi sihhati imanihi. Ada orang nih hidup sampai gede, sampai usia 15 tahun. Setelah 15 tahun ada waktu yang tersisa untuk mikir. Untuk mikir yang sahih, menemukan yang wajib itu wajib, yang mustahil itu mustahil, yang jaiz itu jaiz. Ada waktu sedikit dan dipakai mikir, maka sah keimanannya.
orang ini selamat imannya dan dia telah menggugurkan kewajiban makrifat. Dengan apa? Dengan prosesnya nazar sahih. Wa ilam yandur lam yukhtalaf fi adami sihhati imanihi. Kalau dia enggak nazar, dalam waktu yang singkat itu dia enggak nazar, terus mati, berarti matinya belum sampai tua belum, baru usia 15 tahun, punya waktu sedikit, dipakai nazar sah. Kok yang sedikit waktu itu enggak dipakai nazar, cuma dipakai urusan sekolahan, ngurusin fisika, ngurusin biologi, ngurusin matematika, les bahasa Inggris, piano, mati. Maka tidak diperselisihkan lagi wa in lam yandur lam yukhtalaf fi adami sihhati imanihi. Maka tidak dikhilafkan lagi, tidak sah imannya. Yang kedua, wa man asya, yang ketiga ya. Wa man asya ba'dahu zamanan la yasa'uhu nadhar. Bila ia tidak melakukan berpikir, maka yang keberapa sih, yang ketiga ya? Wa man asya, orang yang balik ba'da zamanan, setelah dia balik ada hidup beberapa waktu, la yasa'uhu nadhar, yang tidak cukup dipakai nadhar, wa syaghala dzalika zaman al yasira bima yaqdiru alaihi fihi min ba'din nadhari lam yukhtalaf fi sihhati imanihi. Hidup dewasa dan dalam waktu itu enggak cukup untuk melakukan nadhar, namun waktu tersebut dipakai untuk melakukan pemikiran semampunya, maka imannya sah dan tidak diperselisihkan lagi. Artinya dia hidup setelah 15 tahun dan enggak sempat punya kesempatan untuk berpikir, untuk nazar sahih, tapi dipakai waktunya untuk berusaha mikir, tapi enggak sampai berhasil, tetap imannya sah. Kenapa? Sudah berada pada jalan yang benar, walaupun enggak sampai hasil mikir yang benar. Wa in a'radha 'anil istighali fikrihi fima yasa'hu dzalika zaman al yasira bima yaqdiru alaihi fihi minan nadhari fa fi sihhati imanihi kaulan al asah adamus sahih. Yang keempat, apabila dalam waktu yang singkat itu dia tidak pakai akalnya untuk mencoba mikir, tapi dipakai untuk yang lainnya, maka dalam keadaan yang keempat ini ada dua pendapat. Al-asah yang kita pakai, yang sahih, ada musihah, imannya enggak sahih, imannya tidak sampai menggugurkan kewajiban. Qultu, maka aku berkata, kata musannif, wala ala hadza taqsim
innama huwa fi man la yajzama indahu bi aqaidil iman aslan walau bitaklid. Mungkin pembagian ini hanya untuk orang yang sama sekali tidak mempunyai kemantapan atas kaidah-kaidah keimanan meskipun dengan cara yang taklid. Ini musonif ngomentarin pendapatnya Imam Haramain. Artinya yang dimaksud dengan Imam Haramain membagi menjadi 4 ini, mungkin pembagian ini hanya untuk orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai kemantapan atas akidah-akidah keimanan meskipun dengan cara yang taklid. Wa dhahaba khairul jumhur ila anna nadhara laisa bisyartin. Maka selain mayoritas ulama, artinya berarti ada beberapa ulama yang lain nih berpendapat bahwa berpikir atas keesaan Allah, berpikir atas satunya Tuhan, tidak mungkin ada 2 Tuhan. Nggak pernah berpikir tentang ini atau berpikir tentang ini itu tidak menjadi sarah keabsahan iman seseorang. Walaisa biwajibin aslan, dan juga bukan asli kewajiban. Wa innama huwa min syurutil kamali faqat. Adapun itu adalah syarat atau kesempurnaan bagi imannya seseorang. Kalau ada orang kok dia bisa ngerti dalil Allah itu esa, kalau Allah enggak esa maka akan terjadi 2 kemungkinan. Ada Tuhan yang 2 ini berantem atau Tuhan yang 2 ini kerja sama. Kok dia enggak ngerti ini, maka enggak apa-apa. Kenapa? Karena ngerti ini hanya menjadi sempurna imannya. Kalau nggak ngerti, ya tetap iman. Gitu. Ini pendapat ulama selain jumhur. Ada pendapat yang lain dari ulama demikian. Oh itu mah hanya menyempurnakan iman. Nadhar sahih mah. Wa qad ikhtara hadzal qaul. Yang memilih pendapat ini siapa? Asy-Syekhul Ariful Wali Ibnu Abi Jamrah, yaitu Asy-Syekh Al-Wali Ibnu Abi Jamrah, wal Imam Qushairi, wal Qadhi Abul Walid Ibnu Rasyid, wal Imamul Ghazali wa jama'atun, termasuk pula Imam Ghazali dan jamaahnya memilih pendapat nadhar sahih itu hanya sebagai kesempurnaan iman. Wal haq, terus yang lurus yang mana? Yang benar yang mana nih? Yang mau kita pakai yang mana nih? Alladzi yadullu alal kitabu wa sunnatu. Kebenaran yang cocok, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wujubun nadhari sahih, itu adalah wajibnya melakukan pemikiran yang lurus. Nadhar itu kewajiban. Ngomong kewajiban ini cocok sama Al-Quran dan sunnah. Ma'ataradudi fi kauni syartan fi sihhatil iman aula, dan belum jelas apakah hal ini menjadi syarat keabsahan iman atau tidak. Waraje, ada pendapat yang raje, yang unggul, annahu syarton fi sihhatihi, bahwa itu menjadi syarat
atas keabsahan imannya seseorang. Jadi kalau di atas ada beberapa ulama berpendapat, oh nazar itu kewajiban, yang enggak nazar kafir mutlak, yang enggak nazar enggak sah imannya mutlak. Pendapat lagi yang kedua, nazar kalau memang punya kemampuan maka enggak berdosa. Punya kemampuan tapi enggak nazar maka enggak sah. Kalau enggak punya kemampuan maka enggak berdosa. Kalau punya kemampuan tapi enggak mau berpikir maka berdosa. Yang ketiga, oh nazar itu hanya untuk menyempurnakan keimanan. Terus yang cocok yang mana? Oh, yang cocok bahwa perintah berpikir, perintah ma'rifat, perintah mengenal Allah itu kewajiban sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ratus ayat yang merintahin kita mikir, berapa ratus ayat yang nyuruh kita nazar sahih. Kalau ini bukan kewajiban, maka perintahnya enggak diulang-ulang sampai ratusan kali. Jadi yang mau kita ambil pendapat yang mana? Yang nazar itu adalah kewajiban. Nah terus kalau memang kewajiban itu jadi syaratnya sahnya apa enggak? Gitu loh. Saya nazar nih. Nah yang enggak nazar sah enggak? Apa ini jadi syarat atau enggak jadi syarat? Kata Imam As-Sanusi itu menjadi syarat. Berarti yang enggak terpenuhi syaratnya imannya diperselisihkan gitu. Imannya dikhilafkan, sebagian ngomong sah, sebagian ngomong tidak sah. Maka pendapat yang rajih bahwa nazar sahih itu menjadi syarat keabsahan imannya seseorang. Waqad azza Ibnul Arabi. Ini ada seorang ulama namanya Ibnul Arabi. Namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ma'arif Al-Asibili. Madhabnya Maliki, akidahnya Asy'ari. Ini Imam Ibnul Arabi. Ada lagi Imam Ibnu Arabi, beda nih. Ada Muhyiddin Ibnul Arabi, seorang sufi. Ada Imam Ibnul Arabi yang dia bernama Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ma'arif As-Sibili. Apa kata beliau? Al-Kaula, beliau menisbatkan pendapat yang menyatakan bi annahu ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yu'lamu bitaklid ilal mubtadi'ah, bahwa Allah Ta'ala dapat diyakini dengan taklid itu adalah pendapatnya ahlul bid'ah. Orang yang mengatakan kenal Allah itu bisa dengan jalan taklid. Udah percaya aja Allah itu Tuhan. Percaya aja Nabi Muhammad itu Rasul. Kalau percaya
kamu yakin, berarti kamu sudah kenal Allah. Orang yang ngomong begini, kata beliau, itu ahlul bid'ah. Wa nasahu fi kitabihi al-mutawassit. Redaksinya pendapat ini ada dalam kitabnya yang berjudul Al-Mutawassit fil i'tiqad, yang membahas tentang bab i'tiqad. Apa kata-kata beliau? I'lamu, ketahuilah oleh kalian, allamakumullah, semoga Allah mengajarkan kepada kalian, memberikan kepada kalian pengetahuan, anna hadzal ilma, sungguhnya ilmu tentang akidah ini, al-mukallafa, yang diwajibkan untuk orang mukallaf bihi, la yahsulu daruratan, tidaklah bisa diperoleh dengan cara darurah, enggak pakai mikir, wala ilhaman, coba, tidak pula bisa diperoleh dengan cara ilham, wala yasihu taklid, dan tidak pula sah dengan cara taklid, wala yajzamu ayyakunal khabar tariqan ilaihi, dan tidak mungkin khabar Al-Quran dan hadis menjadi jalan untuk mencapainya. Wa innamat tariqu ilaihi an-nadharu, adapun jalan proses untuk mencapainya hanyalah nadhar, maksudnya nadhar sahih. Coba, ini di redaksi kitabnya ada, tinggal kamu cari kitabnya nih. Iman akidah nggak bisa diperoleh dengan cara darurah. Darurah itu apa? Gak usah mikir, gampang dapatnya dah. Artinya tiap orang bisa nemu. Kayak apa? Kamu bisa nemu ini gerak atau ini diam. Perlu mikir nggak? Semua orang nemu. Kata dia, nggak mungkin iman diperoleh dengan cara ini. Kenapa? Kalau ditemu darurah, semua nemunya sama. Nyatanya berarti nggak mungkin dengan cara darurah nih. Nggak mungkin nggak pakai mikir, nggak mungkin nggak pakai dalil, nggak mungkin. Kenapa? Kalau nggak pakai dalil, gampang caranya, pasti semua orang nemunya sama. Nyatanya nggak sama. Yang kedua, nggak mungkin dengan cara ilham. Kenapa? Karena ilham itu sama dengan taklid, dibisikin ilham tuh. Ilham aja nggak mungkin, coba. Apalagi wangsit. Saya dapat bisikan nih. Ilham itu apa? Bisikan. Dari siapa? Malaikat. Kalau ilhamnya benar dari malaikat. Kalau ilhamnya salah, ya dari setan. Ilham itu bisikan. Nggak mungkin akidah ini bisa, ma'rifat itu bisa diperoleh dengan cara bisikan. Kayak ginilah, kamu ujian nih, 2 tambah 2 jumlahnya, kamu suruh jawab, dibisikin 4. Kamu jawab 4, kamu tahu benernya enggak? Ya enggak tahu. Gitu loh. Bisikan itu enggak bisa membawa orang pada pengetahuan. Walaupun bisa cocok bener, tapi enggak sampai pengetahuan. Mau dibisikin doang. Wala yasihu taklid, dan enggak pula sah dengan cara taklid, ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu sah,
nanti semua orang yang ikut-ikutan juga harus sah. Orang Kristen ikut bapaknya, orang Hindu ikut bapaknya. Ya harus sah dong. Oh, Islam aja sah. Masa saya nggak sah gimana sih? Saya juga ikutan, gitu loh. Jadi kalau satu nggak sah ya semuanya nggak sah, gitu dong. Masa kalau ikut-ikutannya orang Islam sah, kalau orang Kristen nggak sah. Nah itu kok enak aja ente bikin hukum begitu, gitu loh. Harusnya kalau sah satu, sah semua, gitu loh. Jadi pakai bisikan yang nggak bisa, pakai feeling dorurah yang nggak bisa, pakai ikut-ikutan nggak bisa, pakai berita Quran hadis juga nggak bisa. Kecuali kamu ngerti Quran hadis. Nah, ini beda nih. Kecuali kamu itu ngerti nahwu, soroh, badek, ma'ani, bayan, mantek, punya beberapa pondasi pengetahuan untuk bisa bongkar maknanya Al-Quran. Lah kalau kamu kok ngerti cuma terjemahannya, wis jangan ngimpi bisa nemu Allah lewat Quran hadis. Nanti nemunya Allah di mana? Di atas. Makanya nggak sah. Iman Allah itu pasti satu. Buktinya apa? Qul huwallahu ahad. Oh, nggak bisa. Nanti kalau ketemu orang Kristen diadu pakai Injil, keder lalu. Nanti ketemunya orang Yahudi diadu pakai Taurat, keder lagi. Ketemunya orang Buddha diadu pakai Taurat. Ini kok kita beda-beda? Ya beda-beda. Nama yang harus beda-beda. Yang mau kamu percaya mana? Gua mah yang ini, kata satu. Gua yang ini, ribut kitab akhirnya. Makanya iman tentang Allah itu tinggalkan kitab, tinggalkan orang, tinggalkan berita, tinggalkan bisikan, tinggalkan ikut-ikutan, harus mandiri pakai nadzor sahih. Wa inna ma tariqu ilaihi an-nadzoru. Adapun jalannya hanya satu, yaitu nadzor sahih. Coba ini. Ini yang ngomong Imam Ibnul Arabi. Siapa Imam Ibnul Arabi? Kamu bisa baca dalam banyak kitab loh. Kitabnya Hasan bin Ali As-Segaf, At-Tahni, As-Sadiq Al-Mahbub, Wa Nail As-Surur Al-Matlub. Ini Habib Ali bin Hasan bin Ali ini gurunya Habib Ali Bahar nih. Di Yordania masih ada orangnya. Terus di dalam Al-Mukhtasar Asy-Syama'il, dalam Khairuddin Az-Zikla, banyak tuh yang menerangkan tentang siapa itu Imam Ibnul Arabi. Seberapa kealimannya, seberapa besar keulamaannya hingga dipakai sebagai rujukan dalam memutuskan masalah keimanan atau aqaid. Pendapat ini diambil diantaranya lewat pendapatnya beliau bahwa yang rojeh, yang dikuatkan adalah mikir itu sebagai syarat sahnya iman. Kenapa? Karena nggak bisa keimanan atau nggak bisa ma'rifat diperoleh dengan cara apa? Darurah, nggak bisa ilham, nggak bisa taklid, dan nggak bisa pakai Quran hadis terjemahan, nggak bisa nih. Harus pakai nadzor sahih. Ya, hingga apa yang dikaji dalam kitab ini adalah mengantarkan kita
berpikir secara benar, mengenali sifat-sifat Allah disertai dalil-dalilnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang iman kita disertai dengan dalil, dan dalil itu tertancap di hati kita, menguatkan keimanan kita sampai akhir hayat kita, kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna la la ashrafna atub alaina tauba taghsil kulli auba Asolana aurati wa amini rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli zuli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si sahbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.